Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Ibu, nama lengkapnya Latifatul Rohmaniyati, benar? Sudah lama di sini Ibu? Total 10 tahun. Sudah 10 tahun yang lalu, alhamdulillah, barokah sudah lama. Untuk pegang operator ini sudah lama? 6 tahun. 6 tahun. 2020. Dulu operatornya siapa? Pak Jailani. Pak Jailani. Sebelum Pak Jailani, yang operator operator digitalnya Pak Sigit. Pak Sigit. Iya, setahu saya dulu Pak Sigit. Setelah itu siapa? Setelah Pak Sigit. Masih Pak Sigit. Oh, waduh. Kenapa enggak? Oh ya, sama operator gitu ya. Oke. Terkait dengan teknik Sigit mungkin kaitannya dengan guru itu ya. Mohon izin saya, nama Muhammad Ali Wafa. Kesempatan ini saya sebagai mahasiswa S3 dalam rangka menyelesaikan program studi saya S3 di Universitas Kiai Haji Abdul Halim Aceh Mojokerto yang sedang menyelesaikan disertasi untuk mengumpulkan hasil wawancara dan sebagainya dalam menyelesaikan tugas disertasi yang berjudul digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam meningkatkan prestasi peserta didik yang ada di Madrasah Al-Yamin Sampang. Sampang ini kami menyeluruh Ibu Latifah, kami menyeluruh ini untuk sampelnya dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb untuk Wilker Madura. Maka di sini kami angkat sebagai studi multi kasus terkait dengan peningkatan prestasi melalui jalur Al-Quran Hadis khusus pada mapel Al-Quran Hadis. Yang pentingnya sebagai operator sudah banyak mengetahui. Oke, Mbak berkenan menjawab. Sehat Bu Latifah? Sehat benar ya? Tidak terpaksa ya, menyampaikan apa adanya nggih. Oke. Dukungan infrastruktur digital. Bagaimana fasilitas digital di madrasah Ibu? Cukup memadai. Memadai. Ada penjelasan memadai? Kalau untuk TV digital memang masih belum ada, tapi untuk basic seperti laptop, komputer, proyektor, sound system yang diperlukan di kelas itu Komputer namanya ya. ya banyak, komputer banyak, laptop juga Itu ada beberapa. kalau laptop ada berapa kira-kira? Laptop kita ada 6. Nah, kemudian perangkat digital lainnya yang komputer atau lain ada? Kalau komputer ada sekitar 60. 60. 60 ya. Ada 80 sekarang 60. sama yang bantuan terakhir. Bantuan terakhir 60. Jumlah murid berapa Pak? Perbandingan 367. 67 ya, 60 ya, sekitar 20%. Untuk jaringan internet gimana di madrasah? Kita pakai XL Kerjasama. XL1 kerjasamanya dengan XL1 untuk kecepatannya 300 Mbps. Ya, GPS ya. Iya. Nah, SL. Ada yang lain? Sebelumnya kita pernah pakai IndiHome, Indio. tapi jaringannya kurang. Kesini tuh kabelnya sering gangguan. Ketika gangguan itu Udah berapa lama diganti SL? udah ada Tiga? 6 bulan. 6 bulan. Lebih mau 8 bulan. 8 bulan ya, oke. Udah ada kemajuan begitu ya. Dukungan perangkat pembelajaran digital di madrasah Ibu gimana? Kalau untuk Dukungan? iya, dukungannya masih yang dipersiapkan sekolah itu dari infrastrukturnya, seperti perangkatnya, ya LCD proyektor, laptop, sound system biasanya karena pemutaran video itu. Termasuk untuk laptop dan untuk komputer gitu ya?
yang tadi ada 80 itu dukungan ya, sudah angkanya Iya. banyak. Bagaimana pemeliharaan perangkat digital di madrasah itu? Pemeliharaannya kayak Kontinu ya untuk pemeliharaannya. Kalau memang dibutuhkan pemeriksaan bulanan, biasanya kayak proyektor itu ada saja, karena kan yang pakai itu ganti-ganti, tidak dipaten di satu kelas. Jadi karena mobile, kadang ada yang kabelnya rusak, itu berarti kan urgent, jadi segera diganti. Untuk yang rutin biasanya kita ngecek kayak komputer, karena tidak selalu dipakai semuanya. Biasanya itu hari Jumat saja, karena ada jadwal keterampilan di situ untuk multimedia. Jadi biasanya ada pemeliharaan mingguan sama bulanan. Gitu ya. Apakah ada yang tidak dipakai? Jika yang ada. Nah, kalau ini kan ada apa sampai gini. Kalau elektronik itu nggak dipakai juga bisa. Iya, dipakai pun rusak. Jadi memang kita upayakan semuanya digunakan. Gunakan itu. Iya. Pemeliharaannya berkala seperti itu. Berkala. Oke. Sekarang di lapangan Ibu. Dan pelaksanaan. Bagaimana digitalisasi dapat membantu guru dalam pembelajaran Al-Quran. Ini guru mau pembelajaran Al-Quran hadis sih. Nah, kita selaku panjang selaku operator, apa yang dapat digunakan untuk membantu guru? Ya, kita menyiapkan infrastruktur yang tadi yang sudah kita. Maksudnya pembelajaran itu anak ditarik di kelasnya atau ditarik ke ruangan? Ruangan Kalau yang untuk berbeda. pelajaran Al-Quran hadis tetap di kelas. Oh, tetap di Jadi kelas. beberapa guru itu biasanya pinjam proyektor dan sound system. Kadang kan memperdengarkan kayak murotal gitu kan. Platform apa itu yang apakah platform pembelajaran mudah digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis? Maksudnya platformnya dengan guru. Pengamatan Ibu sendiri gimana selaku seorang operator? Platform yang dipakai oleh guru itu dapat dengan mudah digunakan. Sepengetahuan saya itu ada beberapa guru yang pakai Google Classroom, terus BSE kayaknya, yang pernah di itu. BSE Al-Quran hadis itu, terus ada Al-Quran hadis, sama tafsir digital. Oh itu yang kayak maksudnya platform itu pembelajar itu mudah nggak dipakainya di lapangan? Sebenarnya untuk sesuai pembelajarannya tergantung gurunya. Oh gitu. Iya, Ini spesial guru Al-Quran hadis. Iya, Ya. tergantung guru Al-Quran hadisnya lebih condong ke arah mana. Jadi sementara ini tidak ada kendala maksudnya di bab Al-Quran itu ya. Belum. Bagaimana solusi yang dilakukan agar semua guru dapat menggunakan pembelajaran berbasis digital, terutama mengenai Al-Quran hadis ini? Gimana solusi yang dilakukan agar semua guru kan sudah guru itu mungkin sih 100% atau berapa persen kan sudah menggunakan digital. Nah, kenyataannya di lapangan solusi agar guru semua untuk ada enggak yang dilakukan supaya guru dapat melaksanakan digitalisasi pembelajaran? Kalau untuk khusus Al-Quran hadis sepertinya gurunya ini masih muda-muda. Tergolong masih muda. Jadi cukup dengan mereka ya cukup mumpuni untuk melaksanakan pembelajaran digital. Tak dilakukan maksudnya gitu ya? Betul sekali. Malah yang Bu Wanda itu atas nama Bu Wadah itu pernah mendapatkan juara lomba ya betul, untuk pembelajaran digitalnya itu. Berarti solusi tidak kalau gurunya sudah melakukan gitu ya? Iya, karena ketika ada, apakah ada ya sudah mungkin pahamannya sudah anak guru yang bersangkutan tergolong milenial sudah lama masih muda-muda. Okay. Dampak dan kendala Ibu. Bagaimana dampak perubahan sistem pembelajaran Al-Quran hadis berbasis digital? Maksudnya begini, semula tidak digital, sekarang digital. Tapi untuk yang Al-Quran hadis ya, dampaknya perubahan sistem itu ada dampaknya enggak? Mungkin kalau secara globalnya saja, dilihat dari siswa itu lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran Al-Quran hadis, yang mungkin karena di sini madrasah mereka mungkin jenuh ketika melihat pembelajaran yang sudah monoton hanya
pakai buku atau enggak dengan sistem ceramah gitu. Dengan adanya digitalisasi pembelajaran di Al-Quran Hadis ini, mereka menyimak video, terus dengan proyek yang pernah ada beberapa guru yang memberikan proyek di Al-Quran Hadis, tapi saya kurang paham proyeknya seperti apa, itu lebih memotivasi siswa untuk tertarik mengikuti pelajaran Al-Quran Hadis. Baik, kalau dampak dari sistem administrasi, apakah ada dampak guru suka manual kan menulis? Kalau sekarang sudah pakai digital, apakah ada dampaknya enggak perubahan administrasi pembelajarannya? Dulu kan manusia input, koreksi macam-macam, sekarang berdampak enggak? Gini, karena sudah sering namanya dampak yang dilakukan. Sudah digital cepat, maka dia nggak masuk, ada di rumah gitu. Kan dapat ini loh Pak, karena cepat maka lalai, karena cepat dia maka istirahat gitu, karena cepat mereka mengentengkan ini. Apakah ada dampak perubahan seperti itu di bidang administrasi? Untuk di administrasi antara guru dan tata usaha? Iya, memang ini kan konteksnya administrasi kan. Jenengan kan bisa bagaimana tidak menangnya administrasi, kayak gimana? Dampaknya positif. Oh, positif. Ini lebih ke efisiensi waktu. Dan juga kayak pengumpulan RPP-nya itu kan ketika mereka pakai media digital, ya hanya link saja yang disertakan dengan beberapa dokumentasi seperti itu. Jadi tidak banyak kertas lagi untuk ngeprint RPP gitu, jadi lebih jadi administrasi jelas ya, artinya dapat mempermudah, dan umpama ada penugasan lainnya kan tidak kepepet gitu ya, dan cepat masuk sini. Bagaimana dampak digitalisasi ini terhadap madrasah sendiri? Ini madrasah itu kan luas, banyak ya, saya sampaikan tadi itu. Nah, dengan digitalisasi itu madrasah itu terdampak seperti apa? Kayak tadi itu. Sama seperti yang sebelumnya, ada efisiensi waktu yang berdampak dari digitalisasi pada madrasah dan juga pada guru. Aksesnya apa-apa tuh sekarang jadi lebih cepat. Misalkan kayak ketika guru itu tidak masuk gitu ya, kita ada beberapa guru kan yang infal, bantu infal, itu jadi lebih cepat kan, bisa dibantu dengan guru infal ini. Ya, infal sistemnya apalagi online gitu ya, hanya online. Oke, dampak pada madrasah barusan ada dampak bagus. Apa saja kendala yang terjadi penggunaan digitalisasi pembelajaran atau Hadis? Kendalanya apa saja, Ibu Latifah? Untuk kendalanya mungkin dari infrastruktur dirasa masih kurang sebenarnya. Sekalipun memadai kan masih hanya basic. Keinginannya masih pengen ada TV digital untuk lebih mempermudah mencari bahan pembelajaran. Itu ya. Kendala signifikan ada? Gangguan-gangguan lain? Gangguan dari pelaksanaan digital? Belum ada. Internet cukup dengan 300 Mbps pada murid? Alhamdulillah cukup. Tapi anak-anak banyak yang udah bagaimana orang video? Karena memang kenapa mereka masih mengeluh? Mereka dibatasi. Penggunaan HP di dalam jam kegiatan belajar mengajar itu kadang disalahgunakan. Jadi memang kita batasi. Iya. Yang terjadi seperti itu, ada solusi lain dari kendala-kendala, strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Karena ada yang pertama menyediakan infrastruktur yang lebih memadai lagi, menambah. Terus mungkin di luar Al-Quran Hadis itu kadang ada guru yang masih menggunakan sistem pelajaran lama yang manual, konvensional itu pernah kita adakan pelatihan
Seperti misalkan minimal pelatihan ya, caranya solution. membuat PowerPoint melalui Canva gitu. Pernah kita mengadakan di MBMU. Itu solusi tegasnya seperti itu. Baik, Ibu Latifah, terima kasih atas berkenannya diwawancarai berkaitan dengan penyelesaian disertasi saya terkait dengan digitalisasi pembelajaran alternatif dapat meningkat prestasi siswa. Semoga berkah dan bermanfaat Ibu Latifah Rahmaniyati ya. Semoga juga ini Ibu diberi kesehatan, panjang umur, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.